ketika ada dua orang saudara, kakak beradik, kemudian adiknya yang perempuan meninggal. Diuruslah oleh kakaknya dengan tetangga, dengan saudara-saudara, mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, dan termasuk menguburkannya. Si kakak ikut nguburin, datang ke kuburan. Ya, ikut menimbun kembali itu tanah kakaknya. Ketika kakaknya ikut mengantar adiknya ke tempat pemakamannya, dia membawa tas kecil, diselempangin. Isi dari tas itu ada barang yang berharga. Ada barang yang berharga. Dia lagi ngikut maculin, apa bergerak, nggak tahu barang berharganya itu lolos dari tas, ikut terkubur. Nah, begitu udah selesai, ditimbunin, dikubur, pulang dah orang semua yang ngantarin. Si kakaknya itu di perjalanan ingat tasnya yang terisikan barang yang berharga. Begitu dia masukin ke dalam tasnya itu, tangannya tiba-tiba jarinya lolos. Berarti ada yang apa itu? Ada yang bolong. Enggak ada barang-barang berharganya tuh. Jadi dia balik sendiri untuk mencari barang-barang yang berharga tadi, ikut terkubur bersama adiknya. Sama adiknya dia gali. Begitu penggalian dapat setengah, timbullah dari dalam kubur itu keluar api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala. Akhirnya dia loncat naik ke atas, langsung pulang sambil gemeteran. Ini ada apa? Oh, ketika kakaknya menggali kembali untuk mengambil barang-barang yang berharga ikut terkubur, ternyata dari dalam kuburan itu keluar api menyala-nyala. Loncat, langsung dia temui ibunya sambil menangis. Di hadapan ibunya tanya, "Ibu," itu sungguh-sungguh tuh nangisnya si kakaknya itu. Ibunya balik bertanya, "Ada apa nak? Kamu menangis sampai seperti ini?" "Ya Allah, saya tadi ikut menguburkan, ikut menimbun kembali. Udah selesai, ternyata di tas saya, barang-barang saya yang berharga itu ikut terkubur. Saya balik lagi, kemudian saya gali lagi, dapat setengah, keluarlah api dari dalam kuburan itu menyala-nyala." Si kakak tanya, "Ibu, emang apa yang dilakukan selama hidupnya dulu di dunia? Apa yang dilakukan oleh adik saya selama hidupnya di dunia?" Ibunya juga menangis, tersendu-sendu, sampai tidak bisa menjawab pertanyaan dari kakaknya. Akhirnya si kakaknya ikut menenangkan, "Tenang ibu, saya hanya pengen tahu." "Iya nak, selama hidupnya adikmu ini yang perempuan tadi, tidak pernah dia melaksanakan sholat seumur hidupnya." Tuh. Jadi ini menjadi apa? Menjadi iktibar. Jadi pelajaran bagi kita. Ya, ayo kita jaga benar banget yang namanya sholat. Jangan pernah kita entengin. Itu yang namanya sholat. Terutama adalah sholat subuh.
Sholat subuh pada hari Jumat itu paling afdol, paling utama dari sholat-sholat waktu-waktu subuh selain dari Jumat. Jadi malam Jumat subuh itu paling utama, paling bagus berjamaah dibanding dengan Jumat, dibanding dengan subuh bukan hari Jumat. Bukan hari Jumat. Jadi dalam tata urutan sholat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu urutannya yang paling utama. Nah, subuh yang dilakukan pada hari Jumat itu lebih paling utama dibanding dengan subuh bukan di hari apa? Jumat. Tidak menutup kemungkinan Bapak dan jamaah bisa terjadi pada masa kita sekarang. Apa yang tidak terjadi Pak pada masa kita sekarang? Apa yang enggak mungkin terjadi? Yuk kita jaga, kita wariskan. Bukan saja kita sebagai orang tua, sebagai bapak untuk bisa menjaga yang namanya sholat. Kita wariskan anak cucu keturunan kita juga. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang mukim, mendirikan sholat. Bahasa Qur'annya mendirikan sholat itu mukim, iqamatis sholat, bukan fi'lus sholat. Kita wariskan anak-anak kita, ya Allah, Pak, cucu-cucu kita kenalkan itu yang namanya sholat. Kita kan sudah maklum bahwa sholat adalah amalan yang pertama kali nanti akan dihisab. Itu yang prioritas kita, Pak, sekarang. Jangan pernah kita remehkan, kita anggap enteng itu sholat. Tuh. Ya, terutama subuhnya, apalagi di hari Jumat, subuh Jumat. Ya Allah, ayo anak-anak kita suruh. Nah, kita suruh mereka, ayo nak sholat, jaga sholat. Nah, terutama yang paling sulit subuh, itu yang paling sulit bagi kita. Berat subuh. Katanya subuh itu asyakku, lebih besar. Jadi barangkali ini